Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6141. Lin Bai hendak membayar terlebih dahulu, tetapi pemilik kedai tidak berani menerima uang Lin Bai, dan terus mengatakan bahwa Lin Bai diundang, jadi tidak perlu membayar. Namun Lin Bai tetap meninggalkan banyak emas ungu, cukup untuk membayar makanannya. Di luar kedai, Lin Bai, Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, dan Chen Yule berdiri di pinggir jalan, menyaksikan Jiang Xuansu, Qiao Mo, Qin Yao, dan Shen Xian menaiki kereta rusa dan meninggalkan tempat itu. Saudara Chen, Saudara Meng, Saudara Yi, Saudara Lu, kalian semua datang tepat waktu. Melihat kereta rusa perlahan pergi, Lin Bai menyeka keringat dinginnya karena rasa takut yang masih tersisa. Ketika keempat orang itu melihat kereta rusa pergi, mereka juga tersenyum. Chen Yule berkata, apakah kau benar-benar berpikir kami lewat di sini secara kebetulan? Lin Bai bingung, bukankah begitu? Meng Qinxian menyeringai dan berkata, baru saja, Cao Yustone dari Istana Pangeran Hong mengirimkan transmisi suara kepada kami, mengatakan bahwa Anda berada di kedai kecil ini, dan ada bencana hidup dan mati. Izinkan kami datang untuk menyelamatkan secepat mungkin. Yi Heze menghela napas lega, Saudara Meng berjalan mendekat dengan marah, berniat untuk berani, tetapi tanpa diduga, tidak ada pertempuran hidup dan mati, tetapi, sesuatu seperti ini. Lu Qingjun tertawa dan berkata, Saudara Lin, Anda sangat beruntung. Baru kemudian Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yuxi lah yang mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, sehingga Meng Qinxian dan yang lainnya dapat muncul di luar kedai tepat waktu. Pada saat ini, Cao Yuxi dan Zhang Linghu, yang tidak pergi bersama Nona Shen Xian, berjalan berdampingan dengan Lin Bai. Cao Yuxi mendengar percakapan beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala, tidak perlu berterima kasih. Lin Bai tersenyum tanpa berkata-kata, tetapi tetap memberikan tatapan terima kasih kepada Zhao Yuxi. Meskipun Lin Bai merasa bahwa ia berjalan dan berdiri tegak, tidak ada yang perlu disembunyikan, tetapi tindakan Zhao Yuxi sedikit mengurangi rasa malu Lin Bai. Cao Yuxi berkata kepada Lin Bai, Tuan Serigala memiliki perjanjian pernikahan dengan Istana Pangeran Hong. Di tengah malam, Tuan Serigala bertemu dengan seorang wanita muda di ibu kota kekaisaran. Istana Pangeran Hong mendengar kabar tersebut. Jika ia tidak datang, keluarga kerajaan akan malu. Jika ia datang, itu akan mempermalukan Tuan Serigala. Itulah mengapa orang tua itu secara khusus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, meminta Meng Qinxian, Chen Yule, dan yang lainnya untuk datang dan menyelamatkan mereka. Lin Bai berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Cao berhati baik. Cao Yuxi berkata, Tuan Serigala dan saya sama-sama berada dalam situasi sulit di ibu kota kekaisaran. Saya tahu bahwa Tuan Lang memiliki banyak masalah yang tidak dapat ia atasi sendiri. Itulah mengapa saya bersedia membantu. Tapi, Zhao Yuxi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tidak masalah apakah perjanjian pernikahan antara Tuan Serigala dan putri kita adalah rencana yang mulia Chu untuk memperlambat pasukan, atau itu disengaja. Sisi baiknya, Tuan Serigala masih calon menantu Istana Pangeran Hong, jadi lebih baik jangan terlalu pamer tentang setiap gerak-gerik Tuan Serigala. Kalau tidak, banyak orang akan memanfaatkan kesempatan untuk bergosip lagi. Lin Bai mengerti kata-kata Cao Yuxi, ia mengingatkan dirinya sendiri, dan tersenyum, terima kasih Tuan Cao atas promosi Anda, saya akan mengingatnya. Zhao Yuxi menghela napas pelan, menatap langit, dan berkata, masih ada 5 hari lagi, dan akan tiba hari ulang tahun Kaisar Chu. Tuan Serigala, jangan terlalu banyak membuang waktu di tempat lain. Saat ini, Anda harus fokus pada Purgatori. Saya tidak tahu apakah ada berita dari Purgatori. Lin Bai mengerutkan kening, apakah Istana Pangeran Hong tidak tahu tentang berita Purgatori? Cao Yuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, api penyucian berada di ruang lain, dan kekuatan Istana Pangeran Hong tidak dapat mendeteksinya. Itulah mengapa lelaki tua itu mengangkat masalah ini karena dia ingin meminta Tuan Lang untuk lebih sering pergi ke Istana Chen Wang dan meminta informasi kepada Yang Mulia Chen Wang. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti. Tepat saat itu, seorang pelayan dari Istana Pangeran Chen dengan cepat datang kepada Lin Bai, Tuan Serigala, akhirnya saya menemukan Anda. Yang Mulia, Pangeran Chen, mohon segera pergi ke sana. Apa yang kau bicarakan? Kau baru saja menyebutkan Chen Wangfu, tetapi saat ini, para pelayan Chen Wangfu telah datang untuk menyampaikan berita. Saya akan segera ke sana, jawab Lin Bai. Zhao Yuxi tampak muram, dan berkata perlahan, Yang Mulia Chen Wang mengundangmu untuk pergi ke sana, mungkin masalah di api penyucian semakin dekat.
Lin Bai berkata, jika saya mendapat berita apapun, saya akan segera pergi ke istana Pangeran Hong setelah saya keluar dari istana Pangeran Chen, dan memberitahu Putri dan Tuan Chao. Zhao Yuxi mengangguk berulang kali, kalau begitu kita akan menunggu Tuan Lang Ho berkunjung ke istana. Lin Bai berkata kepada Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya, ada sesuatu yang mendadak hari ini, aku khawatir kita bisa minum-minum nanti. Chen Yule mengangkat bahu acuh tak acuh, kami di sini untuk menyelamatkan kalian, bukan hanya untuk minum-minum. Yi Heze berkata, karena kakak Lin ada urusan, mari kita pergi dan melakukannya. Kita yang lain juga boleh minum-minum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengadakan jamuan makan untuk menebus kesalahan di lain hari. Setelah selesai berbicara, Lin Bai langsung menuju ke arah kediaman Pangeran Chen. Chen Wangfu. Di bawah kepemimpinan Zhou Wang, kepala pelayan kediaman Pangeran Chen, Lin Bai datang ke ruang kerja Yang Mulia Pangeran Chen. Di ruang kerja, sebuah manik-manik bergambar melayang di udara, dan Yang Mulia Pangeran Chen duduk di kursi, mengamati adegan yang muncul dari manik-manik itu dengan ekspresi muram. Suara juga bergema di ruang kerja. Yang Mulia, Tuan Serigala ada di sini. Saudara Lin, silakan masuk. Berdiri di pintu, Lin Bai dapat mendengar ketidakpedulian dalam nada suara Yang Mulia Pangeran Chen. Mendorong pintu dan masuk, Lin Bai segera melihat manik-manik foto itu, dan gambar yang muncul di dalamnya seperti neraka di bumi. Itu adalah seorang pria yang diikat ke pilar batu dan dipukuli hingga hancur berkeping-keping, berlumuran darah. Suara ratapan datang dari dalam manik-manik perekam foto, yang membuat bulu kuduk berdiri. Melihat lebih dekat, sosok di dalam manik-manik foto itu jelas Xia Jingxi. Yang Mulia, setelah memasuki ruangan, Lin Bai melirik manik-manik foto itu, lalu membungkuk kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Saudara Lin, mari kita lihat. Yang Mulia Chen mengangkat tangannya dan mengatur ulang manik foto, membiarkan gambar di dalamnya muncul kembali dari awal. Ini adalah pengakuan Xia Jingxi. Aku benar-benar tidak menyangka, bajingan ini, bersekongkol dengan pangeran ketiga, akan melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan. Sambil melihat gambar di manik foto, Lin Bai mendengarkan interogasi Xia Jingxi oleh Zhao Xingxiu, dan pada saat yang sama bertanya, apakah Xia Jingxi telah mengakui hubungannya dengan Yang Mulia Pangeran ketiga. Yang Mulia Chen Wang berkata, aku telah mengatur semuanya. Lin Bai tertawa, metode Zhao Xingxi cukup cepat. Lin Bai mengamati manik foto dengan sabar, kesedihan di wajahnya semakin intens, dan hatinya semakin dingin, bahkan keringat dingin menetes di wajahnya. Pengakuan Xia Jingxi membuat Lin Bai merasa takut dan gelisah. Tidak heran ketika Lin Bai masuk, dia mendapati Yang Mulia Chen begitu memalukan di depannya. Siapapun yang membaca cerita bergambar ini akan merasa ketakutan. Pengakuan Xia Jingxi dimulai ribuan tahun yang lalu. Dan hal pertama yang dia akui sudah cukup untuk menimbulkan kekacauan di seluruh dunia iblis. Hal pertama yang Xia Jingxi akui adalah bahwa dia bersekongkol dengan Nanjiang Chonggu dan ditunjuk oleh leluhur Nanjiang Chonggu, berpura-pura mengkhianati sekte, melarikan diri dari wilayah selatan, menyelinap ke wilayah timur Chu, dan bertindak sebagai mata-mata. 6142. Lin Bai dengan sabar mendengarkan pengakuan Xia Jingxi, dan menyimpulkan bahwa Xia Jingxi mengakui banyak hal, tetapi hanya ada 4 hal yang paling membuat Lin Bai khawatir. Apa yang diakui Xia Jingxi adalah pertanyaan yang belum dapat dipecahkan Lin Bai. Nanjiang Chonggu terletak di ujung selatan dunia iblis, sementara negara Chu terletak di ujung timur dunia iblis, jarak antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Mengapa Nanjiang Chonggu bersusah payah menanam rahasia di Chu? Mungkinkah Nanjiang Chonggu ingin menggulingkan keluarga kerajaan negara Chu dan menguasai negara Chu? Tetapi ini juga tidak realistis. Jarak antara keduanya terlalu jauh. Bahkan jika Nanjiang Chonggu mengalahkan keluarga kerajaan negara Chu, mustahil bagi Nanjiang Chonggu untuk memerintah wilayah negara Chu yang membentang ribuan gunung dan sungai, bukan? Lin Bai tidak menemukan jawaban atas keraguan ini dari pengakuan Xia Jingxi. Xia Jingxi hanya menjelaskan bahwa dia bersekongkol dengan Nanjiang Chonggu untuk menyusup ke negara Chu dan bertindak sebagai mata-mata, tetapi ketika ditanya tentang tujuan tindakan Nanjiang Chonggu, Xia Jingxi berulang kali menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Meskipun disiksa dengan siksaan api penyucian, dia tetap menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu. Melihat penampilan Xia Jingxi, Lin Bai tampaknya tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu tujuan tindakan Nanjiang Chonggu. Ketika Lin Bai mengajukan pertanyaan ini,
Yang Mulia Chen Wang mengerutkan alisnya dan menundukkan matanya sejenak untuk berpikir, monster-monster di lembah serangga di perbatasan selatan tentu memiliki beberapa ide yang sulit dipercaya. Kita perlu menyiksa Xia Jingzi berkali-kali sebelum kita dapat mengetahui masalah ini. Yang Mulia Chen Wang bermain-main dengan tatapan acuh tak acuh dan tidak memberitahu Lin Bai secara langsung. Namun Lin Bai dapat mengetahui dari mata dan ekspresi Yang Mulia Chen bahwa Yang Mulia Chen mungkin telah menduganya, tetapi itu mungkin rahasia keluarga kerajaan, jadi Yang Mulia Chen tidak mengatakannya secara langsung. Karena Yang Mulia Chen Wang memiliki sesuatu untuk disembunyikan, Lin Bai tidak melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Segera setelah itu, Lin Bai mendengar pengakuan kedua Xia Jingzi. Pengakuan kedua Xia Jingzi, di AA ibu kota kerajaan Chu, Xia Jingzi, yang terluka parah, dengan cepat mendapatkan kepercayaan pangeran ketiga setelah dilindungi oleh pangeran ketiga dan lolos dari pengejaran palsu Chonggu di perbatasan selatan. Dengan dukungan pangeran ketiga, luka Xia Jingzi pulih dengan cepat. Segera setelah itu, Xia Jingzi banyak membantu pangeran ketiga. Salah satu rencananya adalah meracuni pangeran pertama dan pangeran kedua. Dan dalam pengakuan Xia Jingzi, dia menjelaskan secara detail bagaimana dia meracuni mereka dan bagaimana dia menghindari penggunaan eyeliner. Ketika dia memutuskan untuk membantu pangeran ketiga menghadapi pangeran pertama dan pangeran kedua, di bawah perencanaan cermat Xia Jingzi, dia memutuskan untuk memurnikan kesengsaraan dewa dan iblis, salah satu dari 75 racun raja di lembah serangga perbatasan selatan. Adapun mengapa dia memilih kesengsaraan dewa dan iblis, Xia Jingzi juga memberikan penjelasan. Malapetaka dewa dan iblis, tidak berwarna dan tidak berbau, orang yang diracuni tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan, hanya setelah mayat benar-benar membusuk, tulang akan tampak hitam pekat. Tetapi pada saat itu, mayat-mayat sudah dikubur di tanah liat, dan aman untuk dikubur di dalam tanah. Siapa yang akan membuka peti mati untuk memeriksa mayat? Yang terpenting adalah, orang-orang dengan status seperti pangeran pertama dan pangeran kedua tidak lemah dalam kultivasi, dan mereka semua memiliki basis kultivasi alam Taiyi Dao Guo. Setelah pendekar alam Taiyi Dao Guo meninggal, tubuhnya dapat tetap tidak rusak selama 100 tahun, dan jika menggunakan metode rahasia lainnya, bahkan dapat tetap tidak rusak selama 1000 tahun. Sebagai anggota keluarga kerajaan, tidak ada yang berani mengupas mayat pangeran tertua dan pangeran kedua untuk memeriksa tulangnya, karena itu akan dianggap tidak sopan. Oleh karena itu, Xia Jingzi memilih kesengsaraan dewa dan iblis. Xia Jingzi memurnikan Senmoji. Setelah pemurnian berhasil, pangeran ketiga tidak langsung menjamu pangeran tertua, tetapi mengundang pangeran kedelapan untuk mengajak pangeran tertua bersamanya. Pangeran kedelapan ramah, sangat suka makan dan minum, dan humoris. Dia adalah yang terbaik dan paling lincah di antara para pangeran Kaisar Chu. Selain itu, pangeran kedelapan tidak memiliki rencana untuk menyerah, dan dia memiliki hubungan baik dengan banyak pangeran. Hubungan antara pangeran ketiga dan pangeran kedelapan adalah yang terbaik. Dengan undangan pangeran ke-8, pangeran tertua pasti akan datang. Pangeran tertua diundang minum di kantor pemerintahan, dan Xia Jingzi diam-diam memasukkan Senmo Jie yang telah dimurnikan ke dalam minuman pangeran tertua. Pangeran tertua meminum anggur itu, dan Senmo Jie masuk ke dalam tubuhnya. 5 tahun kemudian, pangeran tertua mundur dan menembus tingkat kultivasinya. Kesengsaraan dewa dan iblis yang bersembunyi di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus pada saat kritis terobosan pangeran tertua. Pangeran tertua baru saja jatuh. Ini adalah hal kedua yang diakui Xia Jingzi, bagaimana cara meracuni pangeran tertua. Setelah mendengar ini, Lin Bai menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dari pengakuan Xia Jingzi, kita tahu bahwa peracunan pangeran pertama telah direncanakan dan diatur dengan cermat oleh Xia Jingzi dan Yang Mulia pangeran ketiga. Hampir tidak ada celah yang tersisa. Lin Bai terus mendengarkan. Hal ketiga yang diakui Xia Jingzi, membunuh pangeran kedua dengan racun. Setelah kematian pangeran tertua, pangeran ketiga tidak mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari Yang Mulia Kaisar Chu seperti yang diharapkan. Sebaliknya, setelah kematian pangeran tertua, Yang Mulia Chu sangat mempercayai pangeran kedua, dan bermaksud untuk mendukung pangeran kedua menjadi pewaris tahta. Kemudian, pangeran ketiga menunjukkan pisau dagingnya lagi, dan meminta Xia Jingzi untuk memurnikan racun iblis lagi, dan menggunakan metode yang sama untuk mengundang pangeran ke-8 ke sebuah jamuan makan, dan meminta pangeran kedua untuk datang bersama, dan meminta Xia Jingzi untuk menambahkan racun iblis ke dalam minuman pangeran kedua. Dengan demikian, kesengsaraan dewa dan iblis memasuki tubuh pangeran kedua. 2 tahun kemudian, pangeran kedua membuat terobosan dalam persembunyiannya, dan kesengsaraan dewa dan iblis meletus lagi.
Pangeran kedua meninggal. Setelah mendengar dua hal yang diakui Xia Jingzi, Lin Bai menghela napas lega. Pengakuan ini sudah cukup untuk merusak reputasi pangeran ketiga. Dijebak atas kejahatan meracuni keluarga kerajaan, itu sudah cukup untuk membuat pangeran ketiga kehilangan tahta. Segera setelah itu, Lin Bai mendengar hal keempat yang menarik perhatiannya. Hal keempat yang diakui Xia Jingzi, kedua belas pangeran juga dijebak oleh pangeran ketiga. Meskipun Xia Jingzi tidak secara pribadi terlibat dalam masalah ini, dia memahaminya dengan sangat jelas dan melakukan beberapa upaya. Masalahnya mungkin, setelah pangeran pertama dan kedua meninggal, pangeran ketiga mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang Kaisar Chu seperti yang diinginkannya. Tetapi pangeran ketiga menemukan bahwa Kaisar Chu tidak hanya menyukainya, kedua belas pangeran tampaknya lebih disukai daripada dia, tetapi mereka tidak sebaik pangeran tertua dan pangeran kedua. Pangeran ketiga memahami maksud Kaisar Chu, dan ingin dia bersaing dengan kedua belas pangeran untuk menemukan cara untuk menyeimbangkan kekuasaan. Mungkin juga karena kematian mendadak dan misterius pangeran pertama dan pangeran kedua, yang membuat Kaisar Chu curiga dan ingin menguji banyak pangeran. Pangeran ketiga tahu bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kesengsaraan dewa dan iblis, jika tidak, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan Kaisar Chu. Kemudian, dia melakukannya sendiri dan berurusan dengan kedua belas pangeran. 6143. Kejahatan 12 pangeran adalah berselingkuh dengan selir di harem, yang ketahuan oleh Kaisar Chu, dan akhirnya meninggal di penjara akibat ketidakadilan. Menurut apa yang dikatakan Xia Jingzi, 12 pangeran tidak ada hubungannya dengan selir Xuan. Xia Jingzi meracik sejenis obat rahasia untuk pangeran ketiga, yang tersembunyi dalam aromaterapi, yang bersifat adiktif. Setelah lama digunakan, obat itu akan membuat orang pusing dan berhalusinasi. Selir yang dipilih dengan cermat oleh pangeran ketiga adalah selir yang tidak disukai di harem. Selir Xuan. Pada hari itu, pangeran ketiga meminta Xia Jingzi untuk berpura-pura menjadi pengawal, diam-diam memasuki istana, dan kemudian pergi menemui selir Xuan. Pada saat itu, setelah kematian pangeran tertua dan pangeran kedua, pangeran ketiga adalah pangeran yang paling berkuasa. Ketika pangeran ketiga datang berkunjung, selir Xuan tidak punya alasan untuk menolak. Setelah selir Xuan menerima pangeran ketiga memberikan selir Xuan obat rahasia aromaterapi yang dimurnikan oleh Xia Jingzi. Seperti yang diakui Xia Jingzi, aromaterapi yang dimurnikan oleh Xia Jingzi tidak hanya memiliki efek wangi yang tahan lama, tetapi juga menyegarkan dan berbau sangat harum. Yang terpenting, aromaterapi ini membuat ketagihan. Selir Xuan menjadi terobsesi dengan aroma ini setelah menggunakannya 2 kali, dan Kaisar Chu juga sering datang ke kamarnya karena aroma ini. Selir Xuan semakin menyadari daya tarik aroma ini, sehingga ia sering mengundang pangeran ketiga ke kamarnya untuk membeli aroma darinya. Setelah 1 atau 2 tahun, penggunaan aromaterapi oleh selir Xuan telah meracuni tulangnya, ia menjadi sangat menawan, dan telah memenangkan hati Kaisar Chu. Pangeran ketiga melihat bahwa waktunya telah tepat. 12 pangeran dipilih secara khusus untuk memasuki istana lagi ketika mereka kembali dari kunjungan inspeksi mereka ke Qianzhou di Mobei untuk bertemu dengan selir Xuan. Namun kali ini, pangeran ketiga secara khusus memerintahkan Xia Jingzi untuk menambahkan obat ke dalam aromaterapi, sehingga selir Xuan akan memasuki keadaan koma tak sadarkan diri setelah menggunakan aromaterapi tersebut. Pangeran ketiga mengirimkan aromaterapi itu ke kamar tidur selir Xuan, khusus untuk selir Xuan gunakan. Selir Xuan jatuh lemas ke tanah, dan pangeran ketiga melepaskan jubah selir Xuan dan memeluknya ke tempat tidur. Kemudian, ia mengatur agar pembunuh bayaran memasuki harem terlebih dahulu untuk membingungkan para hadirin, dan secara khusus melewati kedua belas pangeran untuk memancingnya ke kamar tidur selir Xuan. Setelah kedua belas pangeran tiba di kamar tidur selir Xuan, mereka melihat bahwa seluruh kamar tidur kosong, mereka merasa curiga, dan masuk dengan hati-hati. Tanpa diduga, aroma terapi yang dibuat oleh Xia Jingzi masih memenuhi kamar tidur selir Xuan. Setelah kedua belas pangeran masuk, ketika mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka tidak berdaya untuk melarikan diri dan hanya bisa keluar melalui pintu belakang kamar tidur selir Xuan. Xia Jingzi, yang bersembunyi di kegelapan kamar tidur selir Xuan, keluar, melepaskan jubah kedua belas pangeran, dan mengirim mereka ke tempat tidur selir Xuan. Setelah Xia Jingzi siap, dia memberitahu pangeran ketiga sebuah metode rahasia. Pangeran ketiga membawa Kaisar Chu ke kamar tidur selir Xuan, dan menangkap pangeran ke-12 dan selir Xuan di tempat. Setelah kejadian itu terjadi, selir Xuan bunuh diri di kamar tidur, dan ke-12 pangeran juga bunuh diri di penjara karena tidak tahan dengan penghinaan tersebut. Kejadian ini juga membawa banyak kejutan bagi pangeran ketiga.
Ketika pangeran pertama dan pangeran kedua sedang berjaya, kedua belas pangeran, pangeran ketujuh, pangeran kedelapan, dan lainnya semuanya termasuk dalam Xian Wang. Mereka tidak peduli dengan urusan duniawi, mereka hanya ingin berlatih atau berkeliling. Setelah kematian pangeran tertua dan pangeran kedua, Kaisar Chu memfokuskan perhatian pada pangeran ke-12, pangeran ke-7, dan lainnya. Setelah ke-12 pangeran dikhianati oleh pangeran ketiga, pangeran ke-7, pangeran ke-8, dan beberapa putri memohon belas kasihan, dan juga dihukum berat oleh Kaisar Chu. Pangeran ke-7 diberi gelar, Raja Chen, dan pergi ke wilayah kekuasaan. Dia tidak diizinkan memasuki ibu kota kekaisaran tanpa dipanggil. Pangeran ke-8 tampaknya menyadari sesuatu, lalu meninggalkan ibu kota kekaisaran, pergi ke sekte Zen yang terpencil, menyembah Buddhisme, dan tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Putri ke-19 dibawa pergi oleh Tian Suizong dan menjadi penguasa Tian Suizong kontemporer. Setelah mendengarkan pengakuan ini, Lin Bai akhirnya memahami dengan jelas apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Pangeran ke-7 sekarang adalah Yang Mulia Chen Wang. Putri ke-19 adalah Chu Si, penguasa sekte Tiansui. Adapun pangeran ke-8, Lin Bai mendongak ke arah Yang Mulia Chen Wang, pangeran ke-8 adalah Kaisar Wuyan. Yang Mulia Chen Wang mendongak ke langit dan menghela napas, benar. Kau harus mendengarkan dengan saksama, akan ada pengakuan nanti. Yang Mulia Chen Wang tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi membiarkan Lin Bai terus mendengarkan. Xia Jingzi mengakui banyak hal, termasuk racun aneh apa yang dia buat untuk pangeran ketiga, dengan siapa dia berurusan, dan berapa banyak orang yang dia bunuh di Chu. Lin Bai tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Hanya ada satu hal yang didengar Lin Bai dengan saksama, setelah ke-12 pangeran di penjara, pangeran ke-8 pergi ke istana untuk memohon, tetapi dimarahi oleh Kaisar Chu yang marah. Kemudian, pangeran ke-8 datang ke Yamen rumah pangeran ketiga, dan kedua pangeran itu bertengkar hebat di ruang belajar. Menurut apa yang dikatakan Xia Jingzi, meskipun dia tidak tahu mengapa pangeran ke-8 dan pangeran ketiga bertengkar hebat seperti itu, dia menduga bahwa pangeran ke-8 mungkin secara samar-samar menduga bahwa ini adalah tipu daya pangeran ketiga. Setelah ke-12 pangeran dijebak, pangeran ke-8 datang untuk menanyai pangeran ketiga, dan pada saat yang sama menanyakan penyebab kematian pangeran tertua dan pangeran kedua. Ini sangat mungkin menjadi alasan pertengkaran hebat antara pangeran ke-8 dan pangeran ketiga. Mungkin bahkan pangeran ke-8 tidak menyangka, pangeran ketiga yang menganggapnya sebagai saudara akan mengubahnya menjadi pisau di tangannya. Setelah pertengkaran, pangeran ke-8 meninggalkan ibu kota kekaisaran dalam keadaan linglung, dan menganut agama Buddha. Setelah mendengar semua pengakuan Xia Jingzi, Lin Bai menghela napas lega, yang menyimpan banyak rahasia tentang keluarga kerajaan. Sungguh tak bisa dipercaya. Lin Bai mendesah pelan, Xia Jingzi bersekutu dengan pangeran ketiga di ibu kota kekaisaran untuk menimbulkan situasi sebesar ini. Yang mulia, sekarang Xia Jingzi telah memberikan pernyataan, Xia Jingzi juga bersedia mengaku. Kita memiliki bukti di tangan kita, jadi kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Mulia. Lin Bai bertanya tentang rencana selanjutnya Yang Mulia Pangeran Chen Wang. Mata Yang Mulia Pangeran Chen Wang menajam, dan dia berkata dengan suara dingin, tentu saja, ada pembalasan untuk pembalasan, dan pembalasan untuk pembalasan. Pangeran pertama, pangeran kedua, ke-12 pangeran, pangeran ketiga bertanggung jawab atas kematian mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Masih ada 5 hari sebelum ulang tahun ayah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik. Lin Bai bertanya, Yang Mulia bermaksud mempublikasikan pengakuan Xia Jingzi pada hari ulang tahunnya. Yang Mulia Pangeran Chen Wang mengangguk dan berkata, hanya dengan cara ini ayah akan memperhatikan, jika tidak, ayah mungkin akan seperti 1000 tahun yang lalu. Pada akhirnya, Yang Mulia Pangeran Chen Wang tidak melanjutkan berbicara. Dan Lin Bai menambahkan bagian terakhir kalimat untuk Yang Mulia Pangeran Chen Wang, saya khawatir Yang Mulia akan mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil seperti 1000 tahun yang lalu, dan akhirnya membiarkannya begitu saja. Jika 1000 tahun yang lalu, setelah kematian Putra Mahkota, Yang Mulia mampu mengambil keputusan yang tegas dan menemukan pelaku sebenarnya, saya khawatir tidak akan ada banyak hal di baliknya. Yang Mulia Chen Wang berkata dengan sedih, ya. Lin Bai berkata, karena Yang Mulia telah mengambil keputusan, maka persiapkanlah dengan baik. Manik foto ini, bisakah Anda memberi saya salinannya? Saya sudah menyiapkannya untuk saudara Lin. Yang Mulia Chen Wang mengeluarkan manik foto cadangan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, bawalah ke Chow Yusi untuk dilihat, dan tanyakan pendapatnya.
Yang Mulia Chen Wang tentu saja memahami maksud terdalam Lin Bai meminta mutiara foto, dan dia ingin mendiskusikannya dengan Istana Pangeran Hong. Yang Mulia Chen Wang juga secara bertahap mengambil alih Istana Pangeran Hong. Bagaimanapun, Istana Pangeran Hong juga banyak berkontribusi dalam pertempuran di pinggiran timur. 6144. Ibu Kota Kekaisaran. Istana Pangeran Hong. Di ruang belajar, Nona Shenxian dan Cao Yuxi menatap manik-manik foto di depan mereka dan mendengarkan pengakuan Xia Jingxi. Lin Bai duduk di samping dan menontonnya lagi bersama mereka. Setelah membacanya, Zhao Yuxi menarik napas dalam-dalam, dan senyum muncul di sudut mulutnya, meskipun semuanya sudah diduga, tetapi sekarang setelah mendengar kebenarannya, aku masih merasa merinding. Bahkan Zhao Yuxi, seorang pria licik yang ahli dalam mempermainkan perasaan orang lain, merasa sedikit berdarah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya hal-hal ini. Ekspresi Nona Shenxian tampak serius, hanya mendengar pengakuan Xia Jingxi saja, kami sudah merasa merinding. Ribuan tahun yang lalu, ketika Pangeran Pertama, Pangeran Kedua, dan Pangeran Ke-12 menjalani hidup mereka dengan ringan, mereka tidak tahu betapa putus asa mereka. Zhao Yuxi menghela napas, untungnya, semua ini akan segera berakhir. Ia bertanya lagi kepada Lin Bai, Tuan Lang, sekarang setelah pengakuan Xia Jingxi diperoleh, saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Yang Mulia Chen Wang selanjutnya. Lin Bai menjelaskan rencana Yang Mulia Chen Wang dengan sederhana dan jelas. Yang Mulia bermaksud untuk mengumumkannya pada hari ulang tahunnya dan memaksa Yang Mulia Raja untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebelum mengundurkan diri dari jabatannya. Zhao Yuxi mengangguk setuju, seharusnya begitu. Jika masalah ini tidak diumumkan, saya khawatir menurut karakter Kaisar Chu, hal-hal besar akan berubah menjadi hal-hal kecil, dan akhirnya tidak akan menjadi apa-apa. Pandangan Zhao Yuxi tentang Kaisar Chu hampir sama persis dengan pandangan Lin Bai. Baik Lin Bai maupun Zhao Yuxi melihat bahwa mendiang Kaisar Chu kurang tegas dan bertekad dalam menangani masalah-masalah tertentu. Entah apakah ia benar-benar sudah tua, dan ia tidak lagi memiliki ambisi seperti di masa jayanya. Sama seperti penilaian Lin Bai terhadap Kaisar Chu sebelumnya, ia bukanlah raja yang bijaksana maupun raja yang bodoh, tidak memiliki banyak jasa maupun banyak keburukan. Sebagai seorang kaisar, secara eksternal, ia tidak memperluas wilayah kekuasaannya, secara internal, dia tidak menjaga stabilitas wilayah. Ya, aku malu pada leluhurku. Benar, aku malu pada anak-anak dan cucu-cucuku. Kaisar Chu memang bukan raja yang bijaksana. Namun demikian, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah penguasa dengan kekuasaan terbesar di Chu, dan tidak ada yang berani menentang keputusannya. Adapun pengakuan Xia Jingxi, jika Yang Mulia Raja Chen menyampaikan pengakuan itu langsung ke Istana Emas untuk menemui Kaisar Chu, mungkin Kaisar Chu akan sangat marah ketika mendengarnya, tetapi dia akan secara bertahap menerimanya nanti. Sama seperti bagaimana dia menangani kematian Pangeran Pertama dan Pangeran Kedua kala itu. Zhao Yuxi memikirkannya dengan saksama, lalu berkata kepada Lin Bai, Tuan Lang, Yang Mulia Pangeran Chen Wang ingin mengumumkan pengakuan Xia Jingxi di hari ulang tahunnya, dan ini bisa dilakukan. Tetapi orang tua itu memiliki satu pengingat dan dua saran, dan saya juga meminta Tuan Lang untuk menyampaikannya kepada Yang Mulia Pangeran Chen Wang. Satu pengingat, dua saran. Lin Bai mengerutkan kening, Tuan Cao, tolong bicaralah. Nona Shenxian tidak banyak bicara, tetapi menatap Cao Yustone dengan tenang. Sebagai orang yang terkenal suka berkhianat di ibu kota kekaisaran, pengingat dan sarannya pasti sangat penting. Zhao Yuxi berkata perlahan, saya harus mengingatkan Tuan Lang dan Pangeran Chen bahwa tidak apa-apa untuk mengumumkan pengakuan Xia Jingxi, tetapi, isinya perlu dipersingkat. Lin Bai bertanya dengan bingung, apa maksud Tuan Cao dengan ini? Apa yang perlu dikurangi? Cao Yuxi mengulurkan jari, pertama, kolusi Xia Jingxi dengan Nanjiang Chonggu perlu dikurangi. Masalah ini tidak bisa dipublikasikan, jika tidak, itu akan memaksa Chu dan Nanjiang Chonggu tidak punya jalan keluar, sehingga mereka hanya bisa berpisah. Bukan hal yang baik jika dua kekuatan besar dunia iblis berpisah. Mungkin, ini akan menyebabkan gelombang besar di dunia iblis. Hal pertama dalam pengakuan Xia Jingxi adalah tentang bersekongkol dengan Nanjiang Chonggu. Pada saat ini, Zhao Yuxi mengingatkan Lin Bai bahwa tidak ada masalah dalam mempublikasikan pengakuan Xia Jingxi, tetapi persekongkolan antara Xia Jingxi dan Nanjiang Chonggu harus dihapus. Alasannya sederhana. Jika Lin Bai Yuan awalnya mempublikasikan pengakuan Xia Jingxi, semua orang di dunia akan tahu bahwa Nanjiang Chonggu sedang bersekongkol melawan wilayah Chu. Dan pada saat ini, negara Chu, salah satu kekuatan paling kuat di dunia iblis,
jika tidak bereaksi sama sekali, akan menjadi bahan ejekan jika hal itu tersebar. Oleh karena itu, begitu pengakuan ini dipublikasikan, hal itu pasti akan menghambat mundurnya lembah serangga perbatasan selatan dan negara Chu, dan membuat kedua sekte besar ini harus saling berhadapan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, Tuan Chao benar sekali, saya akan memberitahu Yang Mulia Chen Wang tentang hal ini. Apa dua saran Tuan Chao? Chao Yuxi melanjutkan, setelah pengakuan Xia Jingxi dipublikasikan, hanya ada dua hasil yang menunggu pangeran ketiga. Hasil pertama adalah pangeran ketiga menerima penyelidikan internal keluarga kekaisaran. Kedua, Kaisar Chu mencopot pangeran ketiga dalam keadaan marah. Kedua hasil ini dapat mencegah pangeran ketiga menjadi kaisar, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki pengaruh. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saran pertama yang saya berikan adalah, saya harap Yang Mulia Chen Wang akan segera mengerahkan kekuatan tentara. Setelah Kaisar Chu meninggalkan jabatannya, pangeran ketiga akan memberontak. Tuan Chao berbicara dengan jelas dan lugas. Ia menambahkan, saran kedua yang saya berikan adalah, saya harap Tuan Wolf akan menjaga dirinya dengan baik setelah masalah ini selesai, dan sebaiknya meninggalkan negara Chu untuk sementara waktu. Lin Bai menatap Chao Yuxi dengan bingung, mengapa saya harus pergi? Meskipun Lin Bai sudah berniat meninggalkan Chu, ia masih belum sepenuhnya mengerti mengapa Chao Yuxi ingin ia pergi. Chao Yuxi tertawa, Tuan Lang membantu Yang Mulia Chen Wang merencanakan penyelidikan penyebab kematian pangeran tertua dan pangeran kedua, dan memberikan pukulan fatal kepada pangeran ketiga. Apakah Anda pikir pangeran ketiga akan membiarkan Anda pergi? Meskipun pangeran ketiga dicopot dari jabatannya sebagai pangeran, kekuasaannya di ibu kota kekaisaran masih sangat kuat, dan Yang Mulia Chen Wang tidak dapat diputus dalam semalam. Sebelum Yang Mulia Raja Chen sepenuhnya menguasai ibu kota kekaisaran, atau ketika pangeran ketiga putus asa, dia kemungkinan akan membalas dendam dengan ganas. Tuan Serigala berpikir, jika pangeran ketiga ingin membalas dendam, siapa yang akan pertama kali membalas dendam? Ekspresi wajah Lin Bai menjadi dingin, dan dia tidak menjawab. Nona Shen Xian berkata sekaligus, tentu saja Tuan Serigala. Tuan Serigala lah yang menyelidiki Xia Jingxi dan menangkap Xia Jingxi, sehingga pangeran ketiga jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika aku adalah pangeran ketiga, bahkan jika aku mati, aku akan pergi ke neraka dengan Tuan Serigala dalam pelukanku. Apa yang dikatakan putri itu sangat benar. Zhao Yuxi berkata sambil tersenyum, jadi, saya sarankan agar Tuan Serigala, sebelum ulang tahun Kaisar Chu, situasi keseluruhan diselesaikan, dan dia dapat meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu, dan bahkan meninggalkan negara Chu untuk menghindari sorotan. Tidak akan terlalu lama, paling lama 10 tahun, Yang Mulia Raja Chen dapat sepenuhnya mengendalikan negara Chu, dan perlahan-lahan menyingkirkan antek-antek pangeran ketiga. Lin Bai memahami kebaikan Chao Yuxi, baiklah, tidak masalah lagi pula, setelah Yang Mulia Chen mengambil alih, saya juga berencana untuk pergi. Mata Nona Shen Xian menjadi gelap ketika mendengar kata-kata itu, ini bukan pertama kalinya dia mendengar Lin Bai berbicara tentang meninggalkan Chu. Setiap kali dia mendengar Lin Bai mengatakan bahwa dia akan pergi, hatinya terasa seperti dicubit oleh tangan besar yang tak terlihat, sedikit sakit, sedikit kehilangan. 6145. Setelah keluar dari istana Pangeran Hong, Lin Bai kembali ke istana Pangeran Chen dan memberitahu Yang Mulia tentang pengingat Pangeran Chen dari Chao Yuxi. Setelah Yang Mulia Chen memahaminya, beliau menyimpan informasi tentang persekongkolan Xia Jingxi dengan Nanjiang Chonggu di tempat terpisah, dan kemudian secara diam-diam melaporkannya kepada Kaisar Chu. Selain itu, Lin Bai tidak dapat membantu Yang Mulia Chen Wang sekarang, dan Yang Mulia Chen Wang perlu menangani hal-hal selanjutnya sendiri. Setelah keluar dari istana Pangeran Chen, hari sudah subuh keesokan harinya. Masih ada 4 hari lagi sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Lin Bai berjalan melewati pasar yang ramai dan kembali ke istana Tian Suizong. Begitu kembali, Lin Bai melihat sosok yang familiar berkeliaran di luar gerbang halaman istananya, sesekali melihat ke dalam tembok halaman, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saudara Yi. Lin Bai mengenali asal sosok itu dan berteriak. Saudara Yi, di sini tidak merujuk pada Yi Heze, tetapi Yi Gu. Dahulu, setelah Lin Bai meninggalkan ibu kota kerajaan Chu, ia pergi ke Tian Suizong untuk belajar seni bela diri dari seorang guru. Di perjalanan, ia bertemu Yi Gu, dan keduanya beribadah bersama di Tian Suizong. Menurut apa yang dikatakan Yi Gu sendiri, ia bukanlah seorang ahli bela diri di wilayah negara Chu, tetapi berasal dari wilayah Sekte Tujuh Malam. Menurutnya, ia datang untuk mencari kitab metode rahasia ini untuk menyembuhkan luka orang tua di rumah.
Setelah keduanya memasuki Tian Suizong, hubungan pribadi mereka sangat baik, tetapi setelah Lin Bai mengambil alih sebagai putra Tian Suizong, ia memiliki semakin banyak hal yang harus dikerjakan, dan Yi Gu juga sibuk berlatih sepanjang hari, berusaha meningkatkan statusnya, dan berupaya mendapatkan kitab hukum rahasia itu, sehingga hubungan antara keduanya jauh berkurang. Kali ini untuk ulang tahun Kaisar Chu, Yi Gu awalnya sedang mengasingkan diri, tetapi ia dipanggil dan datang ke ibu kota kerajaan. Saudara Yi. Saudara Lin. Yi Gu terkejut ketika mendengar suara Lin Bai, dan buru-buru berbalik, melihat Lin Bai berjalan keluar dari jalan setapak yang dipenuhi pepohonan. Ia sedikit gugup dan malu, tersenyum kecut 2 kali, dan menyapa Lin Bai dengan tangan terkatup. Kakak Yi, apa yang kau lakukan berkeliaran di luar halaman kami? Tanya Lin Bai penasaran. Yi Gu tersenyum getir, aku tadi mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab, jadi aku. Lin Bai buru-buru menangkupkan tangannya dan meminta maaf, aku keluar tadi malam untuk melakukan sesuatu, aku tidak pulang sepanjang malam, dan baru pulang sekarang. Yi Gu berkata sambil tersenyum, aku dengar. Sepertinya aku akan bertemu dengan teman lamamu, oke. Teman lama macam apa ini? Lin Bai menatapnya dengan tatapan kosong, masuklah dan bicaralah, aku akan menuangkan teh. Lin Bai mendorong pintu dan mengundang Yi Gu masuk. Kakak Lin, tidak perlu menuangkan teh. Aku di sini, untuk meminta sesuatu. Yi Gu tersenyum masam, mengungkapkan niatnya dengan sedikit malu. Antara kita, apakah masih perlu mengatakan, memohon? Lin Bai berpura-pura tidak senang dan mengeluh sambil melirik Yi Gu, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Yi Guxi tersenyum, dan bermain-main serta bercanda dengan Lin Bai, yang juga meredakan banyak ketegangan di hatinya. Begini, kakak Lin, keluargaku, aku ingin mentraktirmu makan malam. Anggota keluargamu, ingin mengundangku makan malam. Lin Bai menatap Yi Gu dengan mata lebar, apa maksudmu? Yi Gu mendongak ke langit dan menghela napas tak berdaya, aku baru saja mengatakan itu akan sangat memalukan, mereka bersikeras agar aku mengundangmu, aku sangat kesal. Melihat Yi Gu seperti itu, Lin Bai tertawa terbahak-bahak, ngomong-ngomong, aku hanya tahu kau berasal dari wilayah Sekte Tujuh Malam, tapi aku tidak tahu keluargamu berasal dari wilayah Sekte Tujuh Malam yang mana. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kau dan aku sudah saling kenal cukup lama, dan kita berteman sekaligus bersaudara, jadi aku juga harus mengunjungi Paman Si. Aku tuan rumah, undang Si Bo makan malam. Jadi, kakak Lin setuju. Yi Gu tersenyum bahagia, menepuk dadanya dengan penuh semangat dan berkata, kakak Lin tidak perlu mengeluarkan uang, keluargaku sangat kaya. Kalau begitu sudah diputuskan, mari kita makan malam di gedung abadi. Lalu aku akan menelepon kakak Lin. Baik. Lin Bai setuju. Keluarga Yi Gu kaya, ini adalah sesuatu yang Lin Bai ketahui. Yang terpenting adalah, ketika Lin Bai pertama kali masuk Sekte Tiansui, makanan, minuman, dan hiburan di Sekte Tiansui hampir semuanya ditanggung oleh Yi Gu. Dia adalah leluhur generasi kedua sejati, putra bangsawan dari keluarga kaya. Awalnya, Lin Bai berencana bertemu dengan Kie Shenzong atau utusan dari Gunung Wansheng hari ini. Karena ia akan mengunjungi keluarga Yi Gu, ia hanya perlu menunda pertemuan dengan Kie Shenzong dan Gunung Wansheng hingga senja besok. Setelah Lin Bai mandi, Yi Gu sudah menunggu di halaman. Keduanya meninggalkan istana Tian Suizong bersama-sama, dan kembali ke gedung abadi. Keluarga Yi Gu telah memesan tempat duduk di gedung abadi, dan di bawah bimbingan pelayan, Lin Bai dan Yi Gu juga memasuki ruang pribadi. Ketika Lin Bai masuk, seluruh ruang pribadi dipenuhi oleh para pendekar. Lin Bai melirik sekeliling, dan ada sekitar 20 atau 30 orang, mulai dari yang berusia 60 tahun hingga gadis-gadis muda. Dan, yang mengejutkan Lin Bai, aura orang-orang ini sangat kuat. Aura yang kuat berarti basis kultivasi mereka sangat kuat. Bahkan di alam Dewa Dao, auranya sangat dominan, yang termasuk tingkat teratas alam Dewa Dao. Hal yang sama berlaku untuk alam buah Dao Tai, yang termasuk yang terkuat di alam buah Dao Tai. Lin Bai bahkan merasakan aura 5 alam Dao Guo di ruang pribadi. Lin Bai sangat terkejut, dari mana asal-usul keluarga Yi Gu. Ada 5 orang kuat di alam Dao Guo. Paman kedua, kakak Lin ada di sini. Yi Gu masuk bersama Lin Bai sambil tersenyum, lalu berteriak kepada salah satu pendekar di alam Dao Guo. Tetapi melihat paman keduanya, Yi Gu tidak terlalu senang. Bagaimanapun, dia tampak sangat takut, terus menundukkan kepala, sama sekali tidak berani melihat paman keduanya. Ini terlihat seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Lin Bai, aku sudah bertemu dengan semua senior.
Lin Bai menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat, sambil G setengah GG seperempat G derajat NG mikro G NG setengah G 3/4 memperhatikan orang-orang yang hadir. Kelima pendekar Daoguo Realem itu tentu saja yang paling menarik perhatian, semuanya berusia 60 hingga 60 tahun. Meskipun beberapa dari mereka masih berambut hitam, wajah mereka hampir tidak dapat menyembunyikan jejak yang ditinggalkan oleh tahun-tahun, dan mereka tampak tua. Mata mereka tidak secerah mata orang muda, penuh dengan kekeruhan, seolah-olah telah mengalami berbagai cobaan waktu. Selain kelima pendekar Daoguo Realem ini, ada satu orang lagi di arena, seorang wanita muda berbaju biru. Wanita ini tinggi dan tegap, dengan postur heroik, dan ada tatapan dominan di antara alisnya. Dia menatap Lin Bai sambil tersenyum, bibir merahnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Penampilan wanita ini dapat disebut yang tercantik di dunia, terutama semangat heroik yang tak tergoyahkan di tubuhnya, yang bahkan lebih mempesona. Setelah Lin Bai melirik semua orang yang hadir, dia tersenyum tenang. Pria tua yang tadi dipanggil, paman kedua, oleh Yi Gu maju dengan senyum di wajahnya dan membungkuk memberi hormat. Hahaha, Tuan Serigala sudah terkenal sejak lama. Pak Tua Sekte Tujuh Malam Yi Tianen. Sekte Tujuh Malam. Wajah Lin Bai sedikit berubah ketika mendengar kata-kata ini, dan dia buru-buru menoleh ke Yi Gu di sampingnya. Anak ini sebenarnya murid Sekte Tujuh Malam.